Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Nah, di video kali ini lagi-lagi nih saya akan membahas saham yang menurut saya punya potensi bagger di 1-2 tahun ini. Ya, tapi sebelum kita membahasnya, teman-teman silahkan subscribe dulu ya. Bahkan harus subscribe nih ya, harus subscribe dan juga harus aktifkan lonceng notifikasinya. Dan tonton video ini sampai selesai. Oke ya, jadi video ini saya beri judul potensi cuan besar dari saham pokok ya. Jadi saham pokok ini saham yang menurut saya punya potensi bagger di tahun 2021 ini atau paling tidak di 1-2 tahun ini ya. Bagger artinya ada potensi kenaikan di atas 100%. Nah, sebelum kita membahasnya ya, kami sampaikan lagi nih bahwa kami akan mengadakan webinar value investing. Cara investasi saham dengan aman dan menguntungkan ya. Besok tanggal 13 Maret 2021 sehari full via Zoom ya. Jadi silahkan teman-teman mengikuti ya. Fasilitasnya ada 3 hal ini. Jadi ada teman-teman akan mendapatkan rekaman webinarnya. Jadi bagi yang tidak bisa hadir, teman-teman akan dapat rekamannya. Yang kedua, gratis webinar value investing selanjutnya. Dan yang ketiga, ada supporting grupnya. Nanti kita bisa berdiskusi di grup ya. Silahkan teman-teman registrasi di www.theinvestor.id. Nah, saya sampaikan juga mengenai disclaimer di video ini ya. Bahwa video ini hanya sebatas pendapat pribadi saja dan hanya sebagai informasi umum saja. Bukan rekomendasi beli atau jual. Kemudian pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan value investing. Kenapa? Karena untuk investasi yang aman, tenang, dan tumbuh. Apa sih value investing ini? Intinya adalah di balik lembaran saham ada bisnis yang dijalankan. Jadi bukan hanya sekedar pergerakan harga sahamnya saja. Dan karena ada bisnis yang dijalankan, maka pendekatan ini memerlukan time horizon panjang. Ya alias ya tidak bisa ketika teman-teman menyimpulkan bahwa misalkan saya upload video ini saya simpulkan saham ini murah langsung besok naik, ya nggak seperti itu gitu ya. Tapi perlu waktu. Ya perlu waktu untuk perusahaan benar-benar membuktikan bahwa value-nya naik, kinerjanya bagus seperti itu ya. Nah teman-teman silahkan tinjau lagi analisanya ya, silahkan tinjau ulang analisanya karena siapa tahu saya dalam menganalisa ada yang kelewat atau salah ya. Dan sekali lagi risiko ditanggung pribadi masing-masing. Jadi entah teman-teman mau beli atau jual ya risiko ditanggung Anda masing-masing ya. Saya mulai dengan produk ini ya. Jadi apa itu produknya ya, apa itu sahamnya? Nah sahamnya adalah Unicam Indonesia. Ya, Unicam Indonesia ini produsen dari 3 produk ini ya, yaitu Mami Poko, Cam, dan juga Life Free. Jadi teman-teman pasti kenal nih dengan tiga produk ini. Paling tidak 2 produk ini ya, Mami Poko dan Cam. Ya, jadi zaman sekarang sih kayaknya nggak ada ya bayi yang pakai gurita ya, pakai celana gurita. Sekarang kalau menurut saya sih sudah nggak ada ya, sudah jarang banget. Kemudian saat ini juga tidak ada wanita ya, kaum ibu-ibu atau teman-teman remaja cantik ini yang tidak pakai pembalut wanita gitu ya. Jadi artinya ini produk yang dipakai dalam keseharian gitu. Bahkan tagline dari perusahaan ini bagus ya, kami mendukung seluruh konsumen dari bayi hingga usia lanjut. Ya dari lahir, pelajar, bekerja, mengasuh anak, merawat orang tua sampai di kehidupan kedua dan merawat diri sendiri. Ini luar biasa ya. Artinya dari lahir sampai kita menjadi tua, kita menjalani kehidupan kedua, tetap butuh produk ini teman-teman. Nah sekarang berapa sih teman-teman sekalian, bagaimana pangsa pasar dari 3 produk ini? Nah ini menurut public expose ya yang diterbitkan oleh perusahaan sendiri melalui Bursa Efek Indonesia. 3 produk ini menguasai pangsa pasar di Indonesia dan semua nomor 1 ya. Jadi kalau Mami Poko pasti teman-teman gak ada yang gak kenal dengan Mami Poko ya. Dimana Mami Poko ini menguasai 47% pangsa pasar popok bayi di Indonesia. Kemudian produk Cam ya, pembalut Cam ini menguasai 45% dari produk pembalut wanita di Indonesia. Yang ketiga yaitu Life Free ini juga menguasai pangsa pasar 41% popok dewasa di Indonesia. Jadi 3 produk ini
ya adalah market leader di bidangnya ya. Jadi menurut saya ini moat atau kekuatan dari produk Unicam ini tidak bisa disaingi ya, istilahnya tidak ada produk pengganti atau kemungkinan kecil untuk mengganti dari 3 produk ini ke produk yang lain gitu ya. Oke, kita langsung saja masuk ke laporan laba ruginya ya. Di mana kalau kita lihat di tahun 2020 kemarin kinerja perusahaan tidak begitu bagus ya. Kenapa? Karena ya pastinya karena ada pandemi COVID-19 di tahun 2020 kemarin ya. Di mana laba tahun berjalannya minus 22% dan laba brutonya juga minus 20%. Sebenarnya pendapatannya hanya turun sedikit ya, hanya turun 1%. Dan kalau kita lihat dari pendapatan ini sebenarnya perusahaan ini bisa dikatakan tahan krisis ya. Karena yang namanya Mami Poko, yang namanya Cam ya mau krisis atau tidak ya semua orang tetap butuh gitu. Ya jadi artinya perusahaan ini sebenarnya tahan krisis ya. Kenapa beban pokok pendapatannya membengkak ya? Jadi di sini ada peraturan baru ya. Jadi peraturan baru mengenai PSAK yang terbaru ini membuat beban pokok pendapatannya itu menjadi naik. Ya, kemudian di sini juga ada kerugian kurs yang sebesar 100 miliar. Ini juga waktu itu karena dolarnya naik tinggi ya. Karena kalau kita lihat bahan baku dari produk ini semua impor. Jadi ketika impor, ketika dolarnya menjadi 15.000 ya pastinya dia akan kena selisih kerugian kurs gitu ya. Ya, dan sekarang kursnya sudah normal di angka 14.000. Oke ya, jadi di sini ada potensi di tahun 2021 ini kinerjanya membaik. Bahkan kalau kita lihat beban lain-lainnya juga menyusut ya, beban penjualannya menurun, kemudian beban umum dan administrasinya juga menurun. Artinya sebenarnya perusahaan ini sudah berhasil melakukan efisiensi. Cuman karena tahun kemarin ada pandemi, kemudian ada pembaruan dari PSAK menyebabkan hal-hal lainnya ini menjadi membengkak gitu dan menyebabkan laba bersihnya turun 22%. Ya. Tapi karena ada peraturan baru mengenai PSAK ini, jadi ada hal-hal yang ternyata ini tidak bisa mencerminkan laba yang sesungguhnya, tidak bisa mencerminkan cash flow yang sesungguhnya. Maka dari situ kita wajib melihat kita wajib melihat cash flow statement dari perusahaan. Nah, ini adalah laporan arus kas dari UCID ya. Dimana kalau kita lihat di sini arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi itu naik 1.100% ya. Jadi yang tadinya hanya surplus 100 miliar di tahun 2020 menjadi surplus 1,3 triliun. Ini surplus yang sangat bagus ya. Di mana tahun 2020 terjadi krisis, bisnis-bisnis sedang susah ya. Perusahaan-perusahaan sedang berjuang hanya untuk survive, tetapi perusahaan ini bisa menghasilkan cash flow yang besar. Kenaikannya 1.100%. Ya, bahkan dengan cash flow yang besar ini perusahaan bisa berinvestasi dan investasinya bisa dicukupi dari cash flow yang dihasilkan. Jadi tidak perlu berhutang ya. Jadi perusahaan masih surplus gitu. Apalagi kalau kita lihat di aktivitas pendanaan ya, perusahaan bisa membayar hutang sebesar 1,6 triliun. Ya, jadi ini justru berbalik ya dibandingkan tahun 2019 kemarin, di mana tahun 2019 kemarin perusahaan nambah hutang nih 700 miliar. Tapi tahun 2020 saat kondisi krisis, saat bisnis susah, perusahaan malah justru bisa membayar hutang sebesar 1,6 triliun. Ya, jadi di sini pembayaran yang dilunasi adalah pembayaran pinjaman dari pihak berelasi gitu ya. Jadi perusahaan ini memiliki hutang dari Unicam pusat di Jepang. Ya, dan sekarang sudah hampir lunas gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, ngomong-ngomong mengenai masalah hutang, kita bicara di sisi liabilitas ya. Jadi kalau kita lihat liabilitasnya dari perusahaan ini cukup bagus ya, di mana liabilitasnya juga menurun. Dan kalau kita perhatikan liabilitas buruk ya, atau hutang buruknya saja, hutang yang bisa menggerus laba bersih itu cenderung membaik. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ya, pinjaman dari pihak berelasi yang tadinya 1,5 triliun tinggal sisa 44 miliar saja. Ya, di mana sebagian masuk ke dalam pinjaman jangka pendek ya. Artinya kalau pinjaman jangka pendek ini umurnya kurang dari 1 tahun. Ya, berarti kemungkinan tahun 2021 ini seharusnya ini lunas ya. Seharusnya ini lunas. Kemudian pinjaman banknya juga 0. Jadi bagus ya kalau kita hanya melihat hutang buruknya saja, hutang yang bisa menggerus laba bersih yang bisa membuat perusahaan bangkrut,
ini sangat baik gitu ya, membaik. Nah, sekarang kita akan lihat atau kita akan hitung rasio DER-nya, debt to equity ratio ya, hutang bank dan obligasi dibandingkan dengan ekuitas. Sekali lagi ya, DER ini saya hitung hanya berdasarkan atau saya hanya menghitung dari sisi hutang buruknya saja. Ya, hutang berbunganya saja, hutang yang membuat laba bersih tergerus, hutang yang bisa membuat perusahaan bangkrut. Dan ternyata dari tahun ke tahun itu membaik teman-teman ya. Bahkan tahun 2020 hutangnya hampir lunas. Ya, DER-nya hanya menjadi 8,8% saja. Yang tadinya 100% di tahun 2016 menjadi 8% di tahun 2020. Tentu ini adalah kabar yang sangat bagus untuk UCID ya, atau untuk kita sebagai pemegang saham UCID. Nah, kita beralih ke asetnya ya. Asetnya sendiri juga cenderung bagus ya, di mana walaupun asetnya ini menurun dari 8,3 triliun menjadi 7,6 triliun, tapi secara komposisi ini sangat sehat. Ya, sangat sehat menurut saya. Ya, dari 7,6 triliun sebesar 1,4 triliunnya berupa kas. Artinya sekitar 20% dari total aset UCID itu berupa kas ya. Jadi sangat liquid. Kemudian di sini yang membuat asetnya turun adalah piutangnya ya. Piutangnya juga menurun. Nah, piutang menurun artinya apa? Artinya ya si konsumen ya, si pembeli itu membayar hutangnya ya. Makanya kalau kita lihat tadi cash flow-nya itu bagus karena justru distributornya ya atau konsumennya itu itu mulai membayar hutang gitu ya. Jadi perusahaan bisa mendapatkan uang cash dengan piutang yang berkurang. Kemudian sisi persediaannya juga berkurang ya, tapi penurunannya tidak terlalu signifikan. Jadi ini tidak masalah gitu ya. Tidak masalah karena mungkin ada kebijakan bagaimana supaya persediaannya ini tidak menumpuk di hutang gitu. Oke, sekarang kita masuk ke rasio ROE-nya ya. Jadi ini adalah rasio yang penting yang bisa kita nilai apakah perusahaan masih bisa berekspansi atau tidak. Nah, kalau kita lihat ya, ROE dari tahun 2016, di mana tahun 2016 ternyata perusahaan masih mencetak rugi. Ya, di mana ROE-nya minus 10% ya, 10,9%. Tetapi berangsur-angsur ROE-nya membaik ya, di mana dari minus 10% menjadi 4%, menjadi 6%, dan menariknya di tahun 2019 ini ya. Di mana tahun 2019 perusahaan baru IPO yang membuat ekuitasnya naik tinggi, tetapi laba bersihnya juga ikut naik gitu ya. Jadi dari 6% ROE-nya menjadi 9%. Jadi ini adalah lompatan ROE yang menurut saya luar biasa. Ya, dan tahun 2020 sayangnya laba bersihnya turun, membuat ROE-nya juga turun. Tapi sekali lagi ya, ROE turun di tahun 2020 ini karena ada beberapa faktor dari penyesuaian PSAK, kemudian dari kerugian kurs yang artinya ya tahun 2021 ini selama pendapatan perusahaan tidak menurun saja, ada potensi kenaikan laba bersih di tahun 2021 ini. Oke, sekarang bagaimana valuasi UCID saat ini ya? Nah, dengan kenaikan ROE yang bisa dihasilkan UCID dalam beberapa tahun terakhir, maka saya sendiri optimis ya, ROE di tahun 2021 ini akan naik. Ya, karena sejalan dengan kenaikan laba bersih, ya, kenaikan laba bersih. Jadi saya punya optimisme tahun 2021 dan 2022 nanti ROE UCID akan naik, ya. Dan harga UCID saat ini berada di harga 1.500 per lembar. Artinya PBV saat ini hanya 1,4 kali dengan ROE 6,9%. Kalau misalkan harga sahamnya naik 100% katakanlah menjadi 3.000, ya, berarti di harga 3.000 ini menunjukkan PBV 2,7 kali. Nah, 2,7 kali ini menurut saya masih valuasi yang layak atau yang wajar untuk perusahaan ini. Perusahaan di mana produknya merupakan market leader di bidangnya. Kenapa seperti itu? Karena saya bisa bandingkan dengan saham-saham yang lain, saham-saham yang punya atau menjadi market leader di bidangnya masing-masing ya. Seperti katakanlah ULTJ ya, di mana ULTJ ini market leader di bidang susu UHT. PBV-nya 3 kali. ICBP ada Indomie yang teman-teman pasti tahu, PBV-nya antara 4 sampai 5 kali saat ini. Sido ya, jamu tolak angin itu juga market leader di bidangnya, saat ini PBV-nya 7 kali. Kemudian Cleo ya, Cleo atau kita kenal dengan air mineral Cleo-nya ini juga PBV-nya 6 kali.
di mana semua perusahaan ini merupakan produsen dengan market leader di bidangnya. Nah, sama sebenarnya ya, UCID ini adalah perusahaan dengan produk yang menjadi market leader di bidangnya dan sekarang PBV-nya masih di 1,4 kali. Dimana kalau saya mengatakan ya ini masih murah gitu, masih under value. Ada potensi untuk PBV menjadi 2,7 atau sampai 3 kali. Dimana harga 3.000 menurut saya masih harga yang masuk akal untuk UCID ini ya. Nah, jadi kesimpulannya apa ini untuk saham UCID? Yang pertama, memiliki produk yang menjadi market leader di bidangnya dengan market share yaitu nomor 1 di Indonesia ya. Jadi dari yang namanya Mami Poko, Cham dan juga Livefree ya, dimana 3 saham ini pasti kita kenal ya. 3 produk ini adalah produk-produk yang pasti kita kenal. Kemudian neracanya sehat menuju sempurna dengan hutang yang selalu menurun setiap tahunnya dan perusahaan mampu menghasilkan free cash flow yang besar. Ya artinya apa? Artinya ketika perusahaan bisa menghasilkan free cash flow yang besar, maka harapannya perusahaan akan bisa berekspansi atau akan membagikan dividen nantinya. Ya, jadi menurut saya neracanya sehat menuju sempurna. Yang ketiga, profitabilitasnya bagus, di mana setiap tahun ROE-nya selalu mengalami kenaikan. Dan tahun 2020 kemarin turun, maka ada potensi atau ada optimisme ROE akan naik di tahun 2021 ini, dilanjutkan di tahun 2022 nanti gitu ya. Nah, maka dari situ saya menyimpulkan bahwa valuasi harga UCID saat ini di mana hanya mencerminkan PBV 1,4 kali, ya ini menurut saya masih murah gitu ya. Dimana kalau kita anggap harga UCID sudah naik 100%, dimana harganya menjadi 3.000, ini menunjukkan 2,7 kali PBV yang dimana ini adalah valuasi yang masih masuk akal untuk bisa dicapai. Jadi kesimpulannya, saya optimisme UCID bisa menjadi bagger sehat di jangka waktu 1 atau 2 tahun ini. Nah, itu adalah sekilas ya review mengenai saham Popok ya, saham UCID. Ya, silahkan teman-teman share video ini ke teman-teman Anda yang lain yang mungkin masih penasaran dengan saham UCID, dan juga silahkan teman-teman berkomentar supaya kita bisa berinteraksi ya. Siapa tahu teman-teman punya pendapat yang berbeda dengan saya. Oke, mungkin itu sekilas video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya tunggu Anda di webinar tanggal 13 besok dan salam Passive Income.